Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sampai berjumpa lagi. Lewat video ini saya ingin menjelaskan mengenai rem blok tunggal, utamanya pada perhitungan desain rem blok tunggal, ya, di mana di situ sudah dibuatkan alur atau flowchart desain rem blok tunggal, mulai dari inputnya berupa power dan RPM, dan bagaimana nanti di situ dijelaskan menentukan panjang dari tuas, kemudian tekanan kerja dan kapasitas rem. Baik, kita langsung saja ke materi perhitungannya, ya. Nah, di sini kita lihat, oke, ya, mengenai rem RBT atau rem blok tunggal explanation. Ada dua penjelasan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, penjelasan mengenai penentuan tekanan kerja yang sesungguhnya, dan yang kedua adalah mengenai penentuan kapasitas rem. Kita lihat ini materi yang sudah saya share, ini mengenai bahan dari rem blok tunggal. Ada bahan drum dari besi cor dan baja cor, kemudian bahan dari blok remnya atau bahan geseknya ada besi cor, baja liat, dan seterusnya. Dan ini adalah karakteristik gesekan bahan gesek. Saya juga ingin menjelaskan sedikit di sini, ya. Pada slide itu terlihat ada grafik antara koefisien gesek dan temperatur permukaan gesek, ya. Sumbu Y menyatakan koefisien gesek dan sumbu X-nya adalah temperatur permukaan gesek. Terlihat di situ berbagai macam grafik, ya, yang merupakan di sini legendnya. Grafik nomor 1 itu adalah damar cetak A dengan kapasitas yang tinggi. Kemudian nomor 2 ini adalah setengah logam. Nomor 3 logam dengan mu rendah, dan seterusnya sampai dengan yang 7 itu adalah berupa roll, ya. Nah, di sini dijelaskan kalau kita lihat secara langsung, maka damar cetak kelas A ini yang merupakan yang paling bagus, ya, yang paling bagus di antara yang lain. Nah, tetapi tentunya semua ini bergantung nanti kepada kapasitas rem yang dibutuhkan. Artinya pada kondisi tertentu, misalkan, ya, yang nomor 2 ini setengah logam ini bisa lebih baik daripada yang damar cetak kelas A. Bagaimana maksudnya? Ya, kondisi tertentu yang seperti apa? Kondisi tertentu itu adalah kebutuhan teknis, kebutuhan yang ada di lapangan. Artinya kalau kita hanya menginginkan kapasitas remnya itu rendah, misalkan, maka tidak perlu kita menggunakan bahan dengan kualitas yang tinggi seperti damar cetak. Kita bisa turunkan grade-nya ke yang di bawahnya, bisa setengah logam, atau bahkan dengan menggunakan damar cetak kelas B, ya, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan yang ada di lapangan, ya. Selanjutnya adalah ini ada tabel 36, ya. Ini tabel 36 merupakan tabel koefisien gesek dan tekanan rem, ya. Tabel koefisien gesek dan tekanan rem bisa ada di situ, ada bahan drumnya, besi cor dan seterusnya, ada bahan geseknya, besi cor, perunggu, kayu, dan seterusnya, ada
koefisien gesek mu-nya nilainya ya masing-masing. Kemudian ada tekanan permukaan ya, ini juga dengan untuk masing-masing nilainya, dan ini ada keterangannya, keterangan dalam proses pembuatannya, apakah kering, apakah dilumasi ya, dan apakah berupa kapas, asbes dan seterusnya ya. Nah, ini tabel 36 ini yang nanti akan kita pakai ya untuk menentukan tekanan kerja yang sesungguhnya. Kita lihat. Nah, pada flowchart itu ada langkah 1 sampai dengan langkah 17 ya kalau tidak salah. Saya ingin menjelaskan pada langkah ke-11. Langkah ke-11 itu tidak lain adalah tekanan kontak rencana dari permukaan rem ya, atau PD dan sudut kontak ya. Pada slide bisa Anda lihat di situ ada yang dilingkari atau ditandai dengan warna merah, dikurung dengan warna biru, ada yang warna hijau, lalu ada tulisan dengan fillnya kuning itu ada goal, check, dan method, ada juga gunakan tabel dan seterusnya ya. Nah, yang warna merah, yang dilingkari dengan warna merah itu adalah metode ya. Dan yang dilingkari dengan warna biru itu adalah goalnya. Jadi di langkah ini goal kita adalah langkah nomor 13, yaitu tekanan rem yang sesungguhnya, goal kita. Lalu bagaimana metodenya? Caranya dengan langkah ke-11, yaitu apa? Gunakan tabel 36, tabel yang tadi, itu caranya. Nah, setelah dapat nanti dari perhitungan nomor 13 itu mendapatkan tekanan rem yang sesungguhnya, maka langkah yang ketiga adalah cek atau periksa apakah tekanan rem yang sesungguhnya itu berada dalam daerah tekanan yang disyaratkan ya. Jadi langkah ke-11 itu. Kita lihat contoh di dalam perhitungannya ya. Lihat pada perhitungan di sini disyaratkan di sini ya. Di sini dimisalkan pada langkah ke-11 dimisalkan tekanan kontak rencana itu adalah diambil 0,03 kg per milimeter persegi. Angka ini dari mana asalnya ya? Angka ini dari mana asalnya ya? Sekali lagi, langkah ke-12 ini adalah goal kita. Langkah ke-12 goal kita, yang langkah ke-11 ini adalah metodenya, dan nanti langkah ke-14 ini adalah kita melakukan cek ya, melakukan cek. Tadi bagaimana caranya untuk mencari tekanan kontak rencana ini, atau metodenya bagaimana ya? Nah, kita melakukan yang namanya prediksi awal ya. Prediksi awal atau rencana awal ya. Tentu tetapi tidak sembarangan kita menyebutkan angka, ada dasarnya. Apa dasarnya tadi? Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kita gunakan tabel 36. Tabel 36. Kita lihat tabel 36 di sini diambil misalkan 0,03 ya, 0,03. Kita lihat tabel 36 ya. Tadi bahannya adalah asbes pasta. Nah, asbes pasta ini daerah tekanannya itu adalah yang ini ya, antara 0,003 sampai 0,18. Oke, itu daerah range tekanan permukaan dari bahan rem ya. Nah, tadi kita misalkan berapa tadi? Diambil 0,03. 0,03 itu berada di range daerah tekanan cetakan asbes pasta ini ya, 0,003 sampai 0,18 ya. Jadi kita menebak atau memprediksi angkanya, kita gunakan panduan ini. Kalau misalkan kita ingin membuatnya 0,003 bagaimana? Enggak apa-apa. Atau yang maksimumnya 0,18 juga tidak apa-apa. Nah, bisa juga diantaranya dan seterusnya. Nah, oke. Jadi itu asal angka 0,03 ya. Itu berada dalam range 0,003 sampai 0,18 yang merupakan daerah tekanan permukaan dari bahan asbes pasta ya.
Kita lihat di sini bahannya adalah asbes ya. Lalu kita lihat ini metodenya. Setelah kita dapatkan tekanan rencana ini, kita masukkan ke dalam perhitungan dan kita lihat goal kita mendapatkan angkanya adalah 0,027 kg per milimeter persegi. Ini tekanan kerja yang sesungguhnya. Nah, hasil hitungan ini harus kita cek. Kita cek ke tabel 36 tadi ya. Tadi didapatkan untuk bahan asbes pasta tekanan kerjanya adalah 0,003 sampai 0,18. Hasil hitungan kita adalah 0,027 ini ya. Dan angka ini berada dalam range tekanan kerjanya ini. Maka dengan kata lain berarti tekanan kerja yang sesungguhnya ini sudah baik karena berada di dalam range tekanan kerjanya. Oke, itu penjelasan yang pertama mengenai bagaimana menentukan tekanan kerja yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kalau ternyata nilainya itu tidak berada di dalam range ini? Tidak berada di sini. Di flowchart tadi sudah dijelaskan, kita harus back lagi, kita harus memprediksi lagi di sini ya. Kita prediksi lagi PD-nya, tekanan kerja rencananya kita rubah ya, seperti itu. Nah, lanjut ke penjelasan kedua mengenai kapasitas rem. Jadi langkah ke-17 itu ada perhitungan mengenai kapasitas rem mu kali P kali V ya. Nah, ini dari langkah 17 ini kita akan mendapatkan nilai berapa besarnya kapasitas remnya. Dan perlu kita cek pada langkah ke-18. Apakah kapasitas rem yang kita hitung ya itu lebih besar atau berada di dalam harga batasnya atau lebih kecil dari harga batasnya ya. Maka kalau dia lebih kecil maka berarti dia itu bisa dipakai. Kalau lebih besar maka nanti ada alurnya, dia harus kembali kemana ya. Kita lihat dalam perhitungannya ya. Sebelumnya kita lihat kondisi kerja. Kondisi kerja kurang dari kapasitas rem kurang dari 0,01 itu untuk pemakaian jarang dengan pendinginan radiasi biasa. Kurang dari 0,006 untuk pemakaian terus-menerus. Kurang dari 0,03 ini jika radiasi panas sangat baik ya. Ini kondisi kerja yang disyaratkan. Kita lihat ya. Pada persoalan perhitungan itu disyaratkan nantinya akan digunakan desain dengan radiasi biasa, kemudian pendinginan alamiah. Ini clue-nya ini, radiasi biasa dan pendinginan alamiah. Nah, kita lihat langkah ke-17. Hasil hitungan kapasitas rem mendapatkan 0,032 ya kilogram meter per dalam kurung milimeter persegi kalikan dengan detik ya. Ini kapasitas rem 0,032 dan angka 0,032 ini masih lebih kecil daripada 0,1 ya. 0,1 itu berarti pendinginan alamiah. Kemudian 0,06 itu pemakaian terus menerus ya. Jika lebih kecil dari 0,06 maka dia bisa dipakai untuk pemakaian terus menerus. Artinya ya kapasitas rem yang sudah kita hitung tadi memenuhi kedua persyaratan tadi yang dipersyaratkan, yaitu nanti pendinginannya alamiah, kemudian dipakai terus menerus dan seterusnya. Karena hasilnya adalah 0,032. Lalu bagaimana ternyata? Mungkin kalau untuk alamiahnya itu dapat ya, tapi dia tidak mendapatkan untuk pemakaian terus menerus ya. Berarti secara engineering kita bisa rubah ya, kita rubah parameter perhitungannya, atau yang kedua kita bisa bersyaratkan di situ jangan dipakai terus menerus. Artinya bahan rem ini tidak baik untuk banyak melakukan pengereman ya. Jadi harus jarang pengeremannya ya. Kalau
Dengan kata lain, di mana daerah yang jarang pengeremannya? Tentunya daerah-daerah yang sepi dan seterusnya. Kalau di dalam kota terus banyak pengereman, maka bahan rem ini akan menjadi tidak aman ya, tidak baik ya. Begitu penjelasannya mengenai kapasitas rem ya. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan mahasiswa semua memahami desain atau perhitungan desain dari rem blok tunggal atau RBT. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.